Rizal berdiri di depan pintu warung kecil dekat base camp, menatap langit malam yang mulai menghitam sempurna. Jam di tangannya menunjukkan pukul 23.48. Angin dingin dari arah hutan mulai terasa menusuk tulang. Tapi wajahnya tetap santai, bahkan semangat. Di belakangnya, ada 4 orang lainnya yang sibuk mengecek perlengkapan. Mereka adalah Nina, Rina, Ferry, dan Dimas, 5 sahabat yang sering naik gunung bareng sejak awal kuliah. Malam itu, mereka punya rencana yang tidak biasa. Mendaki Gunung Salak tepat jam 12 malam, gas ajalah. Biar dapet sunrise yang keren di puncak. Lagian kapan lagi coba naik jam segini? Kata Rizal sambil pasang carir ke punggungnya nih. Ferry menyahut, iya sih ya. Tapi tadi ibu-ibu di warung sempat bilang aneh loh. Katanya jangan naik jam segini, jam buta. Katanya, Nina langsung nyenggol Ferry pelan. Udahlah, mitos-mitos. Kita udah sering naik. Masa takut sih? Lagi pula kita berlima. Rem gini, Rina, yang dari tadi lebih banyak diam, akhirnya angkat suara. Tapi kalian inget kan, pas kita tanya jalur ke bapak-bapak tadi siang, dia juga bilang aneh kalau bisa naik subuh aja, jangan sekarang, katanya. Dimas tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Wajar kali, orang tua kan emang suka parno, kita anak muda, harus berani dong. Akhirnya, dengan semangat setengah nekat, mereka mulai menapaki jalur awal pendakian. Waktu menunjukkan pukul 01 saat langkah pertama mereka menginjakkan kaki. Di jalur Gunung Salak, udara dingin makin menusuk, dan suara hutan mulai terdengar jelas. Suara serangga, dedaunan yang bergesekan pelan, dan sesekali suara binatang malam yang mereka tak kenali. Baru sekitar 15 menit jalan, suasana udah mulai berubah. Entah kenapa. Walau mereka bawa senter masing-masing, cahayanya terasa redup, seperti ditelan kabut. Padahal mereka belum terlalu tinggi. Kabut itu datang perlahan, mengambang di udara. Makin lama makin tebal. Angin yang tadi semilir berubah jadi dingin menggigit, menusuk ke balik jaketnya. Kalian ngerasa gak sih kok? Cepet banget ada kabut. Tanya Rina sambil mengusap lengannya. Ferry menyorot senter ke sekitar. Tapi hanya bayangan pohon dan kabut yang terlihat. Mungkin ini kabut embun, kan udah malam. Wajar. Tapi yang bikin aneh di GPS, di HP Rizal mulai error, padahal baru setengah jam jalan. Sinyal masih ada, baterai masih penuh, kompas digital muter-muter sendiri, seakan kehilangan arah. Bahkan peta jalur pendakian yang mereka simpan di aplikasi, mendadak gak bisa dimuat. Gak biasanya sih ini. Biasanya baru error pas udah di tengah-tengah hutan, ini masih dekat base camplol. Ucap Rizal, agak gelisah, tapi masih mencoba berpikir. Logis udah, kita pelan-pelan aja, ikutin jalur, toh kita berlima. Kata Nina sambil memimpin di depan. Tapi lama-lama, suasana makin aneh. Cahaya senter Ferry sempat meredup sendiri. Dimas bilang dia ngerasa seperti ada yang jalan di belakang. Padahal semua anggota tim ada di depan dia. Rina beberapa kali berhenti dan melihat ke sisi kiri jalur, seolah melihat sesuatu. Tapi nggak ngomong apa-apa, mereka semua mulai diam. Seperti sama-sama ngerasain hal yang gak enak. Tapi, gak ada yang mau jadi yang pertama ngaku takut. Hingga mereka sampai di titik pembatas hutan pinus dan hutan alami, tempat di mana jalur mulai menanjak curam dan jarang dilalui pendaki malam. Di situ, suasananya berbeda banget. Hening, gak ada suara jangkrik, gak ada suara daun. Seperti hutan itu menahan napas. Mereka berhenti sejenak buat istirahat. Ferry duduk di batu, nafasnya ngos-ngosan. Dimas minum dari botol, tapi tangannya gemetaran. Rizal mulai buka peta manual yang dia bawa, berharap bisa bantu arah. Tapi saat membuka map, dia terdiam. Di peta itu, ada bekas koretan. Bukan dari dia, bukan juga dari siapapun dari mereka. Koretan seperti angka, ditulis dengan spidol merah, 0, berkali-kali, seperti dikoret acak. Lo yang coret ini? Din, tanya Rizal pelan, menunjukkan peta ke Dimas. Dimas menggeleng cepat. Gak mungkin, map itu lo simpen di kantong depan kan? Lah iya makanya. Nina mendekat, melihat koretan itu. Raut wajahnya berubah.
seperti berusaha nyari logika tapi gak ketemu. Rina lalu angkat kepala dan ngomong pelan, "Kita harus balik." Semua langsung nengok ke dia, "Balik? Sekarang?" "Rina, kita udah sejam jalan loh," kata Rizal. "Terseram, tapi ada yang gak beres dari tadi." Aku dengar suara," jawab Rina dengan suara lirik. "Suara apa?" tanya Nina pelan. "Suara yang bilang, kalian udah lewat waktu, Henning." Bahkan angin malam pun gak kedengeran lagi, cuma suara napas mereka sendiri yang mulai berat. Udara di sekitar mereka tiba-tiba jadi lebih dingin, dan entah kenapa jalur di depan terasa lebih gelap dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang menunggu di sana, tapi Rizal masih bersikeras, "Kita jangan panik, ini cuma karena malam, kabut, dan lelah. Kita lanjut aja sampai pos 1. Kalau kalian masih gak yakin, kita bisa putuskan buat turun dari sana." Yang lain diamnya bukan karena setuju, tapi karena bingung. Tapi akhirnya, dengan langkah pelan, mereka lanjut lagi. Hutan mulai menelan mereka satu persatu. Senter-senter di tangan mereka menyorok pohon-pohon tua yang menjulang. Bayangannya bergerak seperti makhluk hidup. Kabut semakin tebal. Langkah terasa berat, dan suara mereka seperti teredam. Dimas yang ada di barisan belakang tiba-tiba bilang, "Pelan, tadi kita udah lewatin pohon ini, belum Sin?" Ferry yang di depan langsung nengok, "Pohon yang mana?" "Yang ada tali melilitnya, kayaknya barusan juga kita lewat sini." Semua langsung berhenti. Mereka lihat pohon besar di sebelah kanan jalur. Ada tali tambang tua yang menggantung seperti bekas ayunan. Sudah kusut dan sobek di ujungnya. Masalahnya, mereka yakin banget mereka belum pernah lihat itu sebelumnya. "Lah, jangan-jangan kita muter-muter," bisik Nina. Rizal buka kompas manual. Jarumnya muter pelan, lalu berhenti. Mengarah ke barat, tapi waktu dia balik lagi lihat arah utara jadi ke belakang, dia balik badan lagi. Utaranya pindah lagi. Seketika, Rizal sadar. Arah mata angin di kompasnya berubah-ubah, dan di detik itu juga, mereka sadar satu hal penting, mereka sudah bukan di jalur biasa lagi. Langit malam semakin berat, kabut mulai turun diam-diam, tipis pada awalnya, tapi kemudian berubah menjadi lapisan tebal yang menyelimuti pohon-pohon dan tanah di sekitar mereka. 4 orang pendaki itu, Rizal, Dimas, Ferry, dan Rina, terus melangkah menembus jalur setapak yang mulai sulit dikenali. Suasana makin sunyi, bahkan suara serangga yang tadi masih terdengar, sekarang lenyap seperti ditelan bumir. Semua jadi hening, hutan seperti berhenti bernafas. Mereka tidak menyadari sejak kapan jalur setapak itu berubah. Awalnya terasa seperti hanya berbelok sedikit dari jalur utama. Mungkin karena mereka salah memilih simpangan. Tapi semakin jauh mereka melangkah, semakin asing suasana di sekeliling mereka. Rina mulai menggenggam tangan Rizal lebih erat. Nafasnya mulai berat, bukan hanya karena kelelahan, tapi karena rasa tidak enak yang merambat dari dalam dadanya. Ferry yang berjalan di depan mulai memperlambat langkah. Ia menoleh ke belakang, menatap wajah teman-temannya satu persatu. "Jalurnya kok nggak kayak biasanya, Riel? Tadi harusnya kita udah sampai di pos kecil, tapi dari tadi cuma pohon, dan itu lagi," bisiknya sambil menunjuk pepohonan yang seakan berulang. Dimas mendekat ke sebuah pohon yang besar dan tampak berbeda dari yang lain. Ia meraba kulit kayunya dan menemukan sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Ada tanda goresan seperti tanda mereka sendiri tadi buat di pohon sebelumnya, sebagai penanda jalan. Tapi mereka yakin tadi berjalan lurus. Lalu kenapa bisa kembali ke pohon ini? Kita kayak muter di tempat," ucap Dimas pelan. Mereka terdiam. Kabut sekarang menebal seperti kapas basah yang menggantung di udara. Lampu senter mereka hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Sisa cahaya langsung tertelan putihnya kabut, menciptakan ilusi seperti tembok tak kasat mata. Jalan setapak perlahan-lahan memudar. Tanah yang tadinya padat berubah lembek, daun-daun mate yang berserakan tampak seperti mengambang, dan akar-akar pohon tampak mencuat seperti tangan-tangan yang menjulur dari dalam tanah.
Jangan berhenti. Kita harus cari tempat yang agak lapang buat istirahat. Kita udah terlalu jauh masuk, kata Rizal, mencoba tetap tenang walau wajahnya tampak tegang. Mereka berjalan lagi, kini lebih lambat, lebih waspada, tapi setiap langkah terasa berat, seperti hutan menahan mereka, seperti sesuatu di bawah tanah menarik kaki mereka masuk lebih dalam. Rina beberapa kali tersandung, dan Ferry harus memapahnya. Nafas mereka memburu, udara terlalu lembab, terlalu sunyi. Tiba-tiba, Dimas berhenti. Ia berdiri mematung, tubuhnya kaku, matanya menatap lurus ke depan. Apa itu? Gumamnya, yang lain langsung mendekat, mengikuti arah pandangnya. Di tengah kabut, samar-samar, ada sesuatu berdiri diam, bukan pohon, bukan batu. Bentuknya seperti sosok manusia tapi lebih tinggi, terlalu kurus, dan tidak bergerak sedikit pun. Ferry menyorot senter ke arah itu, tapi seperti sebelumnya, cahaya hanya menyentuh kabut, sosok itu tidak tampak jelas. Mereka bisa melihat siluetnya. Tapi begitu sinar mendekat, bentuknya menghilang dan muncul lagi di sisi yang berbeda. Rina menjerit kecil dan langsung memeluk Rizal. Aku nggak suka tempat ini. Aku nggak mau di sini. Tenang, bisik Rizal. Meski ia sendiri mulai kehilangan rasa tenangnya itu, mungkin cuma bayangan atau kabut. Tapi kabut tidak membuat suara, dan malam itu, dari arah belakang, terdengar suara langkah. Berat, pelan, tapi jelas, seperti seseorang berjalan di atas daun-daun basah, dengan kaki yang tidak terbiasa. Mereka serempak menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa, hanya kabut. Kita harus keluar dari sini, ucap Dimas dengan suara tercekat. Kita harus kembali ke jalur awal. Mana jalurnya? Potong Ferry. Kita bahkan nggak tahu tadi belok di mana. Tiba-tiba, suara berat seperti kayu yang patah terdengar dari samping. Mereka semua melompat mundur, tanpa aba-aba. Rizal menarik Rina, dan mereka semua mulai berlari. Tak ada tujuan jelas, hanya menjauh dari suara, dari sosok, dari apapun itu. Tapi langkah mereka tak membawa mereka keluar. Hutan semakin dalam, kabut semakin tebal. Dan jalur yang tadinya tampak seperti setapak, kini hanya tanah kosong tanpa arah. Setelah beberapa menit berlari, mereka berhenti karena nafas mereka nyaris habis. Rina duduk terjatuh, menangis keras. Dimas menatap sekeliling, keringat dingin membasahi pelipisnya. Lihat, lihat itu, bisik Ferry, menunjuk ke samping. Di tanah yang lembab, di antara akar pohon besar, terlihat bekas tapak kaki. Banyak berjejer rapi, tapi anehnya, tapak-tapak itu kecil, seperti kaki anak-anak. Namun tidak ada suara tawa, tidak ada jejak lain selain mereka. Mereka mulai merinding, jalan menghilang, kabut mengaburkan mata, dan kini, jejak kaki yang tak masuk akal. Rizal menarik napas dalam, mencoba berpikir jernih. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Kita tetapin arah lewat posisi bulan. Besok pagi kita turun, tapi kalau kabut gak hilang? Tanya Rina dengan suara pelan. Kalau gitu kita terus jalan, sampai nemu sungai atau apapun, jawabnya. Meski ia sendiri mulai ragu dalam diam, Dimas duduk dan menulis sesuatu di buku kecil yang selalu ia bawa. Bukan catatan perjalanan, tapi semacam pesan. Mungkin, entah kenapa, ia merasa perlu meninggalkan kata-kata. Kabut masih belum naik, dan malam seakan tak kunjung berakhir. Saat mereka mulai menyalakan kompor kecil untuk memanaskan air, suara-suara mulai terdengar lagi. Bukan suara binatang, tapi suara napas, napas berat dari balik kabut. Dan saat Rizal menoleh, ia melihat sesuatu berdiri di balik pohon. Tidak bergerak, tidak bicara, tapi memandang mereka dengan cara yang membuat bulu kuduk berdiri. Kali ini, bukan siluet, tapi lebih jelas. Rambut panjang, tubuh putih pucat, dan senyuman tipis yang tidak manusiawi. Tanpa berkata, Rizal langsung mematikan api kompor, dan semua kembali gelap. Hanya napas mereka dan kabut yang menari dalam bisu. Malam itu, Gunung Salak benar-benar menelan mereka. Malam itu hutan di sekitar mereka semakin gelap, kabut makin menebal dan udara yang sebelumnya dingin berubah jadi sangat menusuk. Seperti ada yang mengintai dari balik gelap.
Rizal mengecek ponselnya lagi, tapi layar tetap gelap meski sudah beberapa kali ia tekan tombol power. Tidak ada sinyal, tidak ada cahaya, seperti mati total. Yang lainnya pun mengalami hal sama. GPS matiin, kompas muter gak jelas, bahkan suara jangkrik mendadak hilang, menyisakan keheningan aneh yang terasa menekan dada. Dimas yang biasanya paling banyak omong kini duduk memeluk lutut. Matanya tajam menatap kegelapan yang semakin rapat. Sementara Rina bersandar lemah di batang pohon, nafasnya masih berat. Setelah kejadian sebelumnya, Ferry berdiri tak jauh, sorotan senternya menarik ke segala arah, cemas kalau ada yang muncul dari balik pepohonan. Tapi justru saat itu, tanpa suara, dari sela-sela pepohonan yang gelap, muncullah sosok wanita. Tidak ada yang tahu pasti kapan dia muncul. Tidak ada suara ranting patah. Tidak ada desahan langkah. Ia hanya tiba-tiba ada di sana, berdiri diam sekitar 5 meter dari mereka. Gaunnya putih, panjang, tapi kotor dan basah seperti sudah diseret sepanjang tanah berlumpur. Rambut panjangnya menutupi wajah, lurus menjuntai sampai perut, tidak bergerak sedikit pun, angin pun seakan enggan menyentuhnya. Rina yang pertama melihat, matanya membelalak dan bibirnya mulai bergetar. Tapi suara tak keluar. Dia hanya mengangkat tangannya, menunjuk pelan ke arah wanita itu. Ferry menoleh, dan begitu sorot senter mengenai makhluk itu, cahaya seperti tertelan, tidak mantul, seolah tubuh wanita itu menyerap cahaya. Matanya tak terlihat, wajahnya nyaris tertutup seluruhnya oleh rambut, tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri serempak adalah senyuman itu, samar, miring, dan perlahan, seperti sedang mengejek mereka. Tanpa bicara, tanpa aba-aba, wanita itu mulai melangkah ke arah mereka. Lambat, tapi mantap, seperti tidak perlu terburu-buru. Mereka semua mundur bersamaan. Rizal menarik Rina bangun. Ferry dan Dimas sigap melindungi bagian belakang, tapi sosok itu tetap datang, dan anehnya, setiap kali mereka mundur 10 langkah, wanita itu selalu kembali berada 5 meter dari mereka. Seolah jaraknya tidak pernah berubah, seolah hutan sendiri melipat ruang untuk menjaganya tetap dekat. Dia bukan manusia, bisik Dimas. Lirih, jangan lihat matanya. Dia gak punya mata, jawab Ferry cepat. Aku tahu, balas Dimas, tapi tetap jangan lihat. Tiba-tiba dari pohon di atas mereka terdengar suara burung hantu melolong, panjang, suara yang seharusnya biasa. Tapi malam itu terdengar seperti erangan kesakitan. Rina menutup telinganya dan mulai menangis. Rizal mencoba menenangkan, tapi detik itu juga, dari sisi kiri, muncul tanda pertama. Salah satu pohon besar yang berada tepat di samping mereka berubah warna. Bukan perlahan, tapi seketika, kulit kayunya menghitam, daunnya rontok satu persatu, dan dari batangnya mulai muncul guratan merah. Seperti luka sayatan, dari guratan itu, menetes cairan hitam pekat. Seperti darah tapi lebih kental dan berbau logam. Bau itu cepat menyebar, membuat perut mereka mual dan kepala pusing. Ferry menyorot ke arah batang itu dan kaget bukan main saat melihat bahwa guratan merah itu membentuk pola seperti tulisan. Tapi bukan huruf biasa, bukan Latin, bukan Arab, bahkan bukan aksara Jawa. Bentuknya seperti simbol kuno, melingkar dan tajam. Semacam mantra atau peringatan? Mereka tidak tahu pasti, tapi satu hal yang jelas, mereka baru saja masuk ke wilayah yang bukan lagi milik manusia. Wanita itu kini berhenti, ia tidak bergerak lagi, tapi tubuhnya mulai berubah perlahan-lahan, dari ujung kaki sampai kepala. Ia seperti mencair, tidak meleleh, tapi berubah bentuk menjadi kabut gelap yang perlahan naik ke atas dan menyebar pelan. Namun yang aneh, kabut itu tidak hilang, justru semakin pekat dan mengikuti arah mereka melangkah. Dimas mulai bicara sambil terengah. Kita gak bisa tetap di sini. Jalur lama beneran hilang, tapi kita harus bergerak. Kalau kita diseret masuk ke tempat dia, aku juga ngerasa begitu, jawab Rizal. Tapi arah mana? Ke bawah. Cari arus air, sungai, kata Ferry cepat. Kalau ada suara air, minimal itu arah ke bawah. Mereka mulai bergerak cepat, menyusuri tanah yang semakin licin dan tidak stabil.
Kabut makin pekat dan langkah mereka makin berat, seolah hutan menolak mereka lewat. Daun berduri merintangi, akar muncul mendadak seperti tangan mencoba menarik kaki mereka. Rina beberapa kali hampir jatuh, tapi Rizal terus memapan. Mina tak lepas dari membaca doa dalam hati, tangan memegang erat liontin kecil di lehernya. Tapi justru saat mereka mulai berpikir akan keluar dari zona itu, tanda kedua muncul. Langit yang semula gelap tiba-tiba menyala merah, bukan karena matahari terbit masih tengah malam, tapi karena langit seperti terbakar. Awan berubah jadi seperti arang, dan di langit tergambar jelas sebuah simbol besar, sama persis seperti yang ada di batang pohon tadi. Di bawah cahaya merah itu, mereka bisa melihat jejak kaki, banyak puluhan, telanjang, berukuran kecil seperti anak-anak. Semua mengarah ke satu tempat, lembah di depan mereka. Mereka menoleh dan menemukan, sekali lagi, tenda merah berdiri di sana. Tapi kali ini berbeda, tanda itu seolah tidak dibuat dari kain biasa. Ia bernafas, berkembang dan mengempis pelan. Seperti paru-paru, di sekelilingnya, tanah memerah, tanaman mengering, dan udara berdesir, membawa bisikan suara perempuan yang sama berulang-ulang. Sudah waktunya. Kalian dipilih, masuklah. Nina menangis sambil memeluk Rina. Dimas berdiri kaku, tak mampu berkata apa-apa. Rizal berusaha tetap kuat, tapi wajahnya pucat dan matanya menatap kosong. Ferry adalah satu-satunya yang masih mencoba berpikir rasional. Kita jangan ke arah itu, kita harus balik arah. Meski harus manjat naik lagi, asal jauh dari tenda itu. Tapi saat mereka berbalik, hutan di belakang mereka sudah berubah. Tidak ada lagi jalur yang tadi mereka lewati, hanya deretan pohon tinggi tak dikenal, berduri dengan batang hitam yang mengelilingi mereka seperti penjara. Hutan itu hidup, dan mereka sekarang jadi bagian dari permainan yang lebih tua dari usia gunung itu sendiri. Dari kejauhan, terdengar suara tawa kecil, anak-anak, kemudian semuanya gelap. Rina menjerit histeris. Polaroid itu mengguncang pikirannya. Wajahnya sendiri tampak jelas, tersenyum di depan tenda merah, sementara keempat teman lainnya tercoret dengan tinta merah yang masih basah, menetes seperti darah segar. Ia melemparkan foto itu sejauh mungkin, tapi tetap merasa seperti sedang dipandangi oleh sosok tak kasat mata. Udara di sekitar mereka mendadak berubah, tak ada lagi suara serangga malam, tak ada hembusan angin. Semua terasa diam, mati, seperti hutan menahan napasnya. Dimas mencoba tetap tenang, tapi matanya jelas panik. Ia mendekati Rizal, menyentuh bahunya. Bro, kita harus keluar dari sini, gimana pun caranya. Rizal mengangguk pelan, tapi sebelum sempat bicara, dari arah belakang mereka dari balik kabut, terdengar suara langkah kaki, pelan berat, tanpa ragu. Ferry menyorot ke belakang dengan senter yang tersisa. Tidak ada siapa-siapa, tapi langkah itu tidak berhenti, bahkan terdengar semakin dekat. Mereka saling berpandangan, ketakutan tumbuh makin nyata. Nina mencengkram lengan Rina, yang masih terduduk lemas di tanah. Ayo, bangun Rin, kita harus jalan. Suaranya gemetar, nyaris seperti tangisan. Namun sebelum mereka sempat bergerak jauh, suara itu berubah. Bukan lagi langkah kaki, tapi seperti suara seretan kain panjang di atas tanah basah. Pelan gesekan itu seolah bergerak melingkari mereka. Kabut menebal begitu cepat, seperti gelombang yang menelan hutan. Ferry mencoba tetap rasional, mengeluarkan kompas dari saku ranselnya. Tapi jarumnya berputar tak menentu, gak bisa dibaca. Katanya lirik ini udah gak normal. Seketika dari balik kabut, muncul bayangan lain. Tenda merah itu muncul kembali, hanya beberapa langkah dari tempat mereka berdiri. Kali ini, tenda itu sudah berubah. Kainnya robek di beberapa bagian, seperti dicakar sesuatu. Ada bercak darah tua di sisi-sisinya. Dan yang paling mengerikan, dari puncak tenda menggantung sebuah boneka kain kecil, dengan wajah yang sangat mirip dengan Rina. Leher boneka itu terikat benang merah. Rina terdiam. Nafasnya tercekat. Ia mengenali boneka itu. Ia ingat pernah punya satu yang persis begitu saat kecil. Dulu, sebelum dibuang ibunya, karena membawa sial.
Gimana bisa? Gumamnya, sambil berjalan perlahan ke arah tenda. Rina, jangan, seru Rizal. Tapi ia tidak mendengar, atau tidak ingin mendengar. Langkah Rina seperti dikendalikan sesuatu, matanya kosong, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Begitu mendekati tenda, ia berhenti. Di depan pintu tenda, berdiri seorang anak kecil, punggungnya menghadap mereka. Rambutnya panjang menutupi hampir seluruh tubuh. Anak itu mengenakan gaun putih lusuh yang terlalu besar. Tubuhnya seperti bergetar pelan, seperti menahan tangis atau tertawa. Entahlah, anak itu perlahan menoleh. Dan wajahnya kosong, tidak punya mata, hanya cekungan gelap. Mulutnya sobek sampai ke pipi, senyumnya seperti ditarik paksa. Lalu anak itu berkata tanpa membuka mulutnya, tapi terdengar jelas di kepala mereka semua. Masuk, kalian sudah dipanggil, Rena. Pingsan, Nina menjerit, dan langsung memeluk tubuh sahabatnya. Sambil menangis ketakutan, Rizal dan Dimas mencoba menarik mereka menjauh, tapi tubuh Rina seperti tertarik oleh tanah. Akar-akar pohon di bawahnya mulai merambat, menjulur seperti tali, dan mencoba melilit pergelangan kakinya. Ferry nekat, ia menghunus pisau lipat dari tas karirnya dan memotong akar-akar itu dengan panik. Tapi setiap akar yang dipotong, muncul dua akar baru dari tanah, seolah hutan itu sendiri tidak ingin mereka pergi. Dia milik kami. Terdengar bisikan dari semua arah, bukan satu suara, tapi ratusan suara, berbisik bersamaan, memenuhi udara. Dimas terjatuh karena panik. Saat ia hendak bangkit, pandangannya terpaku pada sesuatu di tanah. Jejak kaki telanjang, basah dan kecil, seperti milik anak-anak, tapi anehnya, jejak itu membentuk lingkaran di sekitar mereka, seperti ritual. Di tengah lingkaran, tenda merah berdiri sebagai pusatnya. Rizal mencoba tetap berpikir. Ia melihat ke atas, mencari arah bintang, tapi langit tertutup kabut tebal. Tak ada harapan. GPS mati, kompas kacau, patah hilang. Semua terasa menjerat mereka seperti perangkap. Tiba-tiba, dari dalam tenda merah, muncul tangan kurus, panjang, dengan kuku-kuku menghitam. Lalu satu tangan lagi. Kedua tangan itu mencengkeram sisi pintu tenda dan menarik sesuatu keluar. Makhluk itu tidak merangkak, ia ditarik oleh sesuatu di dalam. Seperti tali tak terlihat menyeret tubuhnya keluar perlahan. Kepalanya terkulai, rambut menutupi wajah. Tapi dari balik rambut itu, cahaya merah menyala sepasang mata. Tatapannya menusuk langsung ke dada mereka, seolah melihat sampai ke tulang. Dia akan bangun saat semua sudah masuk, kata suara anak kecil tadi. Kali ini terdengar dari dalam kepala Nina. Dimas berdiri, menggenggam tangan Nina, dan berkata pelan, kita gak bisa tunggu di sini. Kita harus cari jalan turun, mesti gak ada jalur. Kalau kita bakal mati satu-satu. Dengan sisa keberanian, Rizal menggendong Rina yang masih tak sadarkan diri. Mereka berempat mulai menjol, menyusuri sisi hutan tanpa arah pasti. Tapi setiap beberapa meter, tenda merah itu kembali muncul di depan mereka, seperti memindahkan dirinya sendiri. Kadang berdiri tegak, kadang miring seperti hendak rubuh, kadang tanpa pintu, kadang terbuka lebar dengan lorong gelap di dalamnya. 1 jam, 2 jam. Mereka tidak tahu waktu pasti. Tapi satu hal jelas, mereka tidak berada di dunia yang sama lagi. Hutan gunung salang berubah bentuk, jalur menghilang, tanaman tak dikenal tumbuh di tempat yang sebelumnya bersih. Angin berhenti bergerak, waktu seolah membeku, dan saat Rizal berhenti sejenak untuk mengambil napas, ia menoleh ke belakang dan melihat Rina tidak ada di punggungnya lagi. Pundaknya kosong, berat tubuh itu entah sejak kapan hilang Rina. Ia berbalik panik, tapi hanya ada kabut, kosong, sunyi. Nina berteriak, menyorot fan center ke sekeliling. Dia barusan masih di sana, masih di punggung kamu, Rizal. Ferry menatap ke depan, dan matanya membesar. Tanda itu. Pintunya terbuka lagi, tapi sekarang ada Rina di dalamnya, duduk, diam, dan tersenyum. Mereka semua membeku. Nina menangis sambil berteriak, memanggil Rina, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Kaki mereka seperti menempel ke tanah. Suara tawa anak kecil mulai terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih nyata.
Dan untuk pertama kalinya, sejak mereka menemukan tenda merah itu, mereka sadar, mereka tidak pernah benar-benar mendaki gunung. Salak malam itu, mereka mendaki ke tempat lain, dan tenda merah itu bukan sekadar tenda biasa, tenda itu adalah gerbang. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, kabut belum juga pergi, justru semakin tebal, seperti hidup dan punya niat jahat sendiri. Rina meringkuk di dalam sleeping bag dengan tubuh gemetar, matanya bengkak karena menangis terus sejak mereka menyadari bahwa jalur pendakian benar-benar hilang dari pandangan. Di sampingnya, Rizal duduk memeluk lutut, menatap kosong ke arah kabut di luar tenda yang tidak kunjung menghilang. Ferry dan Dimas berada di luar, menyalakan api kecil seadanya untuk menghangatkan tubuh. Tidak ada yang bicara banyak. Mereka semua tahu, ada yang aneh, sangat aneh, tapi tidak ada yang berani menyebutnya dengan kata angker. Entah karena takut mengundang, atau karena masih berharap ini semua hanya kesalahan navigasi biasa. Tapi harapan itu cepat luntur. Sekitar pukul 2 pagi, Rina terbangun dengan napas memburu. Ia mengaku mendengar suara anak kecil berlari-lari. Di sekitar tenda, diselingi suara tawa kecil yang anehnya, terdengar seperti gema. Padahal tidak mungkin ada yang bermain-main di tengah hutan malam begini. Rizal mencoba menenangkannya, tapi dalam hatinya sendiri, ia tahu Rina tidak berbohong. Karena sejak 1 jam sebelumnya, ia juga merasa ada yang memperhatikan mereka dari balik kabut, dari celah pohon-pohon tua itu. Perasaan tak nyaman itu semakin kuat saat Dimas dan Ferry kembali ke dalam tenda. Wajah mereka pucat dan mata mereka tajam penuh waspada. Tadi ada suara dari arah kiri jalur turun. Ucap Dimas pelan, suara langka. Tapi waktu gue sorot senter, gak ada siapa-siapa. Tapi jejaknya Adam. Ferry mengangguk. Gue lihat juga. Tapi bukan jejak kaki doasan, kecil, seperti anak-anak semua. Diam, Rina mulai menangis pelan lagi. Rizal mendekapnya, mencoba menenangkan. Tapi, bahkan pelukannya sendiri terasa dingin dan kosong. Pagi pun datang, tapi tidak membawa kelegaan. Kabut masih belum hilang. Matahari seakan tertahan jauh di balik awan, dan hutan tetap gelap seperti senja yang panjang. Mereka putuskan untuk mengepak barang dan mulai mencari jalan pulang, walaupun mereka tak yakin arah mana yang benar. Mereka berjalan perlahan, dengan hati-hati menandai setiap pohon yang mereka lewati. Tapi seperti yang terjadi malam sebelumnya, tanda-tanda itu menghilang. Kayu yang mereka ukir jadi polos kembali, seakan ditelan hutan atau sesuatu. Setelah berjalan hampir 1 jam, Dimas yang berada di depan tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke belakang. Wajahnya berubah panik. Ferry mana? Rizal langsung menghitung, dan benar, Ferry tidak ada. Mereka berbalik, dan mulai memanggil. Suara mereka bergema aneh, seakan tertahan kabut. Tidak ada jawaban. Hanya bisikan angin, dan suara daun yang digesek-gesek lembut. Mereka mundur ke jalur sebelumnya, tapi jejak kaki Ferry tidak terlihat sama sekali. Padahal baru 1 menit yang lalu mereka berjalan bersama-sama. Dia tadi di belakang gue, kata Rizal. Tadi dia masih ngomong soal suara lonceng kecil yang dia dengar. Suara lonceng kecil dan halus. Rina langsung pucat. Aku juga dengar tadi malam. Kayak lonceng yang dipakai anak kecil. Dimas menggeleng cepat. Gak bisa. Kita gak bisa tinggal di sini. Kita harus cari dia. Kita gak boleh pisah. Tapi, apapun yang mereka lakukan, Ferry tetap tidak ditemukan. Mereka teriak, menyisir sekeliling, bahkan naik ke batu besan agar bisa melihat lebih jauh, tapi tetap tidak ada hasil. Seolah-olah Ferry ditarik keluar dari dunia ini tanpa jejak. Begitu saja mereka berunding singkat. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk terus berjalan dan mencatat semua lokasi yang mereka lewati, dengan harapan menemukan pos atau pendaki lain. Tapi suasana makin aneh. Semakin jauh mereka masuk, semakin hutan terasa sunyi. Tidak ada burung, tidak ada angin, hanya detak jantung mereka sendiri yang terdengar jelas. Dan kabut tetap menari di antara batang-batang pohon, kadang membentuk siluet-siluet aneh yang hanya muncul sekilas di pojok mata. Sekitar tengah hari, mereka berhenti.
di bawah pohon besar untuk istirahat. Dimas menyendiri sebentar untuk buang air kecil. Ia berjalan sekitar 20 meter dari tempat mereka dulu, ke balik semak-semak. Rizal melihatnya pergi, tapi setelah lebih dari 10 menit, Dimas tidak kembali. Panggil Rizal, cepetanlah. Kita harus lanjut jalan. Tidak ada jawaban. Rizal berdiri dan mulai mencarinya. Rina mengikuti dari belakang dengan langkah gemetar. Tapi yang mereka temukan hanya semak yang seperti habis diinjak, dan sepasang sepatu Dimas, ditinggalkan begitu saja, teratur, bersih, tanpa jejak kabur, tanpa suara teriakan. Rina menjerit histeris. Rizal panik, matanya menatap ke sekeliling dengan cepat. Dimas. Dimas. Tidak ada suara, tidak ada apa-apa. Rina hampir pingsan. Rizal memapahnya kembali ke tempat mereka istirahat. Kini hanya mereka berdua. 2 dari 4 orang hilang tanpa jejak, di tengah hutan yang menolak mereka, di tengah kabut yang tidak pernah berhenti turun. Malam mulai turun lagi. Tapi mereka tidak mendirikan tenda. Tidak ada yang sanggup. Mereka hanya duduk bersebelahan di bawah pohon, tubuh saling bersandar, mencoba bertahan dari rasa takut yang makin menjadi. Rina tidak bisa berhenti menangis. Bibirnya gemetar. Rizal berusaha menenangkan, meskipun tangan dan suaranya sendiri tidak stabil. Aku takut kita hilang kayak yang lain. Bisik Rina. Enggak, kita nggak bakal hilang, aku nggak bakal ninggalin kamu, jawab Rizal, walau dalam hatinya, keyakinan itu rapuh sekali. Dan saat malam benar-benar datang, saat kabut berubah menjadi selimut tebal putih yang bahkan menghapus bentuk pepohonan, mereka mendengar suara langkah. Tapi kali ini banyak, seperti ada puluhan orang berjalan pelan-pelan di sekeliling mereka. Tidak terlihat, hanya terdengar. Rina menutup telinganya. Rizal berdiri, menyorotkan senter ke arah sekeliling. Tapi tidak ada yang terlihat. Lalu suara itu berhenti, digantikan suara yang lebih aneh, suara tawa anak-anak. Lalu suara Dimas. Rizal, tolongin gue. Suara itu lemah, seperti dari kejauhan. Tapi Rizal mengenalnya. Ia bangkit. Zal, jangan. Itu bukan dia. Rina memohon sambil menahan lengan Rizal, tapi Rizal terdiam. Suara Dimas itu terlalu nyata, terlalu familiar. Zal. Gue dingin, Zal. Rizal mulai melangkah. Rina menangis, memohon Rizal jangan pergi. Tapi langkah Rizal terus maju, pelan, satu persatu, masuk ke dalam kabut. Dan saat Rina menyusul, Rizal sudah tidak ada. Rina sudah tidak tahu lagi jam berapa sekarang. Ponsel miliknya sudah mati sejak sore kemarin. Begitu juga senter yang dia genggam dari tadi. Kini hanya tersisa cahaya temaram dari korek api kecil yang dia nyalakan sesekali, cukup untuk melihat sekeliling agar tidak menabrak pohon atau terperosok ke lubang. Tapi yang paling ia takutkan bukan itu. Bukan gelap, bukan hutan, tapi kesendirian. Kesendirian setelah Rizal juga menghilang. Seperti Ferry dan Dimas, semua hilang begitu saja, satu persatu, ditelan kabut dan suara-suara aneh yang tidak pernah bisa dijelaskan. Kaki Rina gemetar, ia berjalan pelan sambil meraba-raba batang pohon. Setiap langkah seperti menjauhkan dirinya dari dunia nyata. Pepohonan mulai terlihat tidak masuk akal. Ada yang batangnya bengkok ke bawah. Ada yang seperti memelintir dirinya sendiri, daun-daun yang jatuh dari atas seperti berjatuhan tanpa gravitasi, melayang-layang sebelum menyentuh tanah. Kabut masih tebal, justru lebih pekat dari sebelumnya. Bahkan napas Rina seperti tenggelam di dalamnya. Ia sempat berhenti di sebuah celah batu besar. Di balik celah itu, ada lorong kecil yang anehnya tampak terang di dalam, bukan terang karena cahaya alami, tapi seperti ada sesuatu yang bersinar dari dalam lorong. Rina ragu, tapi entah kenapa, langkah kakinya terus berjalan masuk, tangannya menyentuh dinding batu yang dingin dan sedikit lembab. Semakin masuk ke dalam lorong, semakin ia merasa suara-suara menjadi samar. Tidak ada lagi angin, tidak ada suara daun, hanya suara napasnya sendiri. Dan di ujung lorong itu, ia melihat sesuatu. Sebuah cermin besar, berdiri sendiri di tengah ruangan batu kecil.
Cermin itu berbingkai kayu tua dengan ukiran yang asing, mungkin aksara kuno atau simbol-simbol yang tidak dikenalnya. Tapi bukan bentuk cerminnya yang aneh, melainkan apa yang dipantulkan oleh cermin itu. Rina menatap refleksi dirinya, tapi yang ia lihat bukan dirinya yang sekarang, bukan tubuh lelah, pakaian sobek, atau wajah penuh debu di dalam cermin. Ia melihat dirinya dalam kondisi bersih, berdiri tegak, dan tersenyum. Di tengah kota, di sebuah jalan raya, dengan lampu lalu lintas dan suara kendaraan. Di belakangnya, terlihat orang-orang yang ia kenal, keluarganya, teman sekolahnya. Semuanya terlihat nyata, dan di dalam cermin itu. Rizal, Dimas, Ferry juga ada, sedang tertawa, bercanda, tidak seperti orang yang baru saja menghilang. Rina melangkah mendekat, semakin dekat. Bayangan di cermin menjadi semakin hidup. Ia bahkan bisa mendengar suara mereka. "Rin, sini. Kamu capek kan? Ayo pulang." Suara itu lembut, familiar, penuh godaan, dan hatinya ragu. Apakah ini mimpi? Atau cermin ini portal untuk kembali ke dunia nyata? Apakah mungkin gunung Salak menyimpan lorong waktu seperti mitos yang dulu hanya ia dengar dari cerita orang tua? Tapi di balik rasa penasaran itu, nalurinya juga berteriak. Ada yang janggal dari cermin ini. Dari sudut tertentu, ia bisa melihat siluet-siluet lain di tepi pantulan, wajah-wajah yang samar. Berdiri diam, menatap ke arahnya, wajah-wajah pucat. Dengan mata kosong, mulut menganga, seolah terjebak di dalam cermin, tidak bisa keluar. Rina mundur selangkah, tapi cermin itu justru mengeluarkan cahaya. Perlahan-lahan, bayangan di dalamnya menjadi lebih terang, lebih kuat, dan dari tengah pantulan itu, terlihat sosok Rizal mendekat, masih tersenyum. "Rina, aku di sini. Jangan takut." Rina menangis, rasa rindu dan takut bercampur jadi satu. "Rizal, kamu kemana aja? Aku sendirian." Tapi saat Rizal di dalam cermin mendekat, wajahnya berubah, senyumnya melebar tidak wajar. Matanya kosong, pupilnya seperti menyusut, dan kulitnya mulai membusuk. Mulutnya terbuka lebih lebar dari seharusnya, hingga dagunya nyaris menyentuh leher. Dan dari balik Rizal, muncul tangan-tangan lain, merayap, menggapai ke arah Rina, tangan-tangan pucat dengan kuku panjang dan hitam. Rina menjerit dan mundur, menabrak dinding batu. Cermin itu tiba-tiba mengeluarkan suara retakan kecil. Cahaya yang tadi lembut berubah menjadi merah temaram. Sosok-sosok di dalam cermin mulai memukul-mukul permukaan kaca dari dalam. Suara ketukan itu makin cepat, makin keras, seperti mereka semua ingin keluar, ingin menjerat Rina dan menariknya masuk. Rina lari, ia tidak peduli kakinya berdarah, tidak peduli matanya mulai buram karena air mata. Ia hanya tahu satu hal, tempat itu bukan jalan keluar. Cermin itu bukan pintu pulang, tapi perangkap. Perangkap yang menampilkan semua hal yang paling ia rindukan. Hanya untuk menjerat jiwa, ia berlari keluar dari lorong, ke dalam kabut lagi. Tapi kali ini, kabut terasa lebih panas. Seolah-olah hutan marah, karena Rina menolak undangannya. Kabut itu menggulung seperti asap. Dari kejauhan, terdengar suara tangis bayi. Lalu suara tawa. Lalu suara seseorang berteriak, "Kembali." Rina menutup telinga, tapi suara itu ada di dalam kepalanya. Ia jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar, dan dari tanah di depannya muncul retakan kecil, seperti tanah terbelah. Dari celah itu muncul tangan kecil, pucat, menggeliat seperti cacing, mencoba keluar. Rina merangkak mundur, menangis sejadi-jadinya, sampai akhirnya semua hilang, suara berhenti, kabut hilang. Ia kini terbaring di tanah yang kering, dengan cahaya matahari pagi yang samar menembus dedaunan. Nafasnya terengah, matanya menatap langit di sekelilingnya. Sunyi, tidak ada kabut, tidak ada suara, dan tidak ada cermin. Apakah itu nyata? Atau semuanya hanya mimpi buruk karena ketakutan? Tapi rasa sakit di kakinya, darah yang menetes dari luka, semua itu nyata. Ia tahu. Ia melihat cermin itu, dan ia tahu
cermin itu akan terus memanggil. Mencari korban berikutnya. Rina duduk bersandar di bawah pohon besar. Tubuhnya lemas dan matanya menatap kosong ke langit yang mulai berubah warna. Langit pagi itu tampak aneh, terlalu pucat, nyaris tanpa awan, seolah-olah dunia ikut kelelahan bersama dirinya. Kakinya masih terasa sakit. Perih di bagian lutut dan telapak kaki membuat ia sesekali mengerang pelan. Tapi rasa sakit itu bukan yang paling menyiksa. Yang paling menghantui adalah sepi. Tidak ada lagi suara tawa Dimas. Tidak ada sarkasme khas Rizan. Tidak ada celotehan Ferry. Tidak ada jejak mereka. Bahkan tenda yang semalam berdiri kini sudah tidak ada. Hilang. Lenyap seakan tidak pernah ada. Ia mencoba berdiri meski tubuhnya masih gemetar. Rina berjalan tertatih melewati jalur yang menurut ingatannya adalah jalan turun. Tapi setiap langkah terasa asing. Tidak ada bekas injakan sepatu, tidak ada tanda-tanda pendaki lain. Hutan ini berbeda, seolah-olah Gunung Salak telah berubah menjadi tempat lain sepenuhnya. Ia merasa tidak sedang turun gunung, tapi justru semakin masuk ke dalam perutnya. Angin berhembus pelan, membawa bisikan samar yang membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Ia berhenti dan menatap sekitar hening, tapi udara terlalu berat, seperti sedang diawasi. Ia melanjutkan langkah sambil mulutnya tak berhenti membaca doa. Meski tak yakin apakah suaranya benar-benar terdengar di tempat ini, langkahnya membawanya ke sebuah dataran kecil yang terbuka. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Sebuah tas caril berwarna biru, tergeletak begitu saja di bawah pohon pinus yang kering. Itu tas milik Ferry. Rina mendekat, memeriksa isinya. Masih lengkap. Bahkan ada sebotol air yang belum dibuka. Tapi tidak ada tanda-tanda Ferry. Tidak ada jejak. Tidak ada suara. Ia berjongkok dan memeluk tas itu, seolah bisa memeluk temannya yang hilang. Air matanya menetes tanpa suara. Rasa hampa perlahan menelan dirinya. Ia kemudian melihat sesuatu. Di balik semak sepotong kaos kaki hitam yang dikenali sebagai milik Dimas, diterbangkan angin atau dijatuhkan. Rina mendekat. Dan saat menyentuhnya, ia mendengar suara tawa anak kecil di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi udara terasa lebih dingin sekarang. Ia bangkit dan berlari. Napasnya memburu, tapi ia tidak peduli. Hutan terasa semakin sempit. Cabang pohon seperti menjulur ke bawah, menghalangi jalur. Daun-daun jatuh seperti hujan pelan. Kabut mulai turun lagi, tipis-tipis namun bergerak cepat. Seperti uap yang mengejar. Rina tidak tahu harus kemana, tapi ia tidak bisa berhenti. Ia terus berlari sampai akhirnya tubuhnya menabrak sebuah pohon besar dan ia terjatuh. Kepalanya nyaris membentur batu. Untung ia sempat menahan. Saat membuka mata, ia menyadari dirinya berada di depan sebuah bangunan kecil yang tampak seperti pos pendakian lama, terlantar, katnya sudah mengelupas, papan kayunya lapuk, dan sebagian jendelanya pecah. Ia berjalan pelan ke pintu yang terbuka setengah. Di dalamnya gelap, tapi cukup aman untuk berteduh sementara. Rina masuk dan duduk di lantai kayu yang berdebu, tangannya gemetar. Ia memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Tapi matanya menangkap sesuatu di dinding, sebuah cermin kecil tergantung. Retak di salah satu sudutnya, cermin itu memantulkan bayangannya. Dan sesuatu berdiri di belakangnya. Rina berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia menutup matanya, menarik napas panjang, lalu menatap lagi ke arah cermin. Kini yang terpantul hanyalah dirinya. Tapi ketakutan itu tidak hilang. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kembali wajah Rizal yang berubah di dalam cermin. Ia mendengar suara Ferry yang berbisik, "Rina, aku dingin." Ia mencium aroma tanah basah yang sama seperti saat Dimas menghilang dalam kabut. Semuanya datang kembali seperti luka yang ditoreh berkali-kali. Matahari perlahan naik, kabut mulai menghilang. Rina memutuskan keluar dari bangunan itu dan kembali berjalan. Ia tidak tahu apakah jalur ini akan membawanya keluar. Ia hanya tahu ia harus terus bergerak. Ia mulai bicara sendiri, menceritakan dalam hati tentang kenangan-kenangan. Mereka bertiga mencoba seakan-akan mereka masih di sana.
Ingat waktu kita masak mie bareng. Ferry yang lupa bawa sendok, Rizal yang ngambek karena tendanya ketinggalan tali. Ia tertawa kecil, lalu menangis. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari kejauhan. Rina berhenti, langkah kaki itu berat, menyeret. Ia menunggu, berharap itu salah satu dari teman-temannya. Tapi yang muncul hanya seekor anjing hutan kurus, berjalan perlahan di jalur seberangnya. Hewan itu menatap Rina lama, seolah ingin berkata sesuatu, lalu berbalik dan berjalan ke arah lain. Rina mengikuti arah anjing itu. Entah kenapa, ada dorongan dalam dirinya untuk mengikuti. Beberapa menit kemudian, di balik pepohonan, ia melihat cahaya, bukan cahaya gaib, tapi sinar matahari yang memantul di atap sang pos pendakian utama, gerbang bawah. Ia berlari sekuat tenaga. Anjing itu menghilang entah kemana, tapi pos itu nyata. Ia melihat beberapa orang sedang duduk di bangku. Petugas, pendaki lain, semua menoleh saat melihat Rina muncul dengan wajah penuh luka dan tubuh kotor. Salah satu petugas segera mendekat. Mbak, mbak dari atas? Sama siapa aja? Rina tidak langsung menjawab. Dia hanya bisa menatap mereka dengan mata kosong, kemudian pelan, dengan suara serat. Ia menjawab, saya. Saya sama 3 orang teman, tapi mereka hilang di atas semua. Hilang. Petugas itu saling pandang dengan yang lain. Wajah mereka berubah serius. Rina duduk di tanah. Ia tidak sanggup lagi berdiri. Beberapa menit kemudian, seorang relawan dari tim Des Air datang. Mereka menenangkan Rina, memberi minum, menyelimuti. Rina hanya diam. Di pikirannya, wajah teman-temannya masih jelas. Senyum mereka, tawa mereka, teriakan mereka, semuanya. Ia bertanya-tanya, apakah mereka masih hidup, atau apakah mereka kini menjadi bagian dari hutan, seperti sosok-sosok yang ia lihat di cermin. Beberapa hari setelah itu, pencarian dilakukan, tapi tidak ditemukan satupun jejak dari Ferry, Rizal, atau Dimas. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Rina tetap percaya mereka masih ada di sana, terjebak, atau mungkin tidak ingin ditemukan, dan Gunung Salak tetap berdiri, diselimuti kabut dan cerita-cerita yang tak pernah berakhir.